ceramah taraweh. Oh, banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum. Kuliah terserah antum. Ya. Itu di masyarakat kita Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan tuh sunnah Pak. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabiin, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Mereka yang mengatakan kultum alasannya kesempatannya orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Ustaz, bagaimana hukum melazimkan ceramah tausiah antara Isya dan Tarawih? Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap pada maghrib sampai Isya setiap hari Minggu. Ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdal, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Cuma saya anjurkan ceramah itu sebaiknya setelah witir, setelah sholat selesai semua baru bikin ceramah. Karena kalau menunggu setelah sholat kemudian dipotong untuk ceramah baru witir, ini terkadang orang gelisah ya. Apalagi yang ceramah mulai lama banyak orang yang jadi makanya ya udah selesai sholat sampai selesai habis tarawih mau ceramah silakan. Dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Ya Allah, Ustadz Badrus Salam LC. Kok semuanya disalahkan ya? Hanya masalah misalnya ada di sebagian masjid mengadakan kuliah tarawih, kuliah 7 menit atau kultum, kuliah terserah antum. Siapa juga yang mau mengatakan bahwa itu termasuk rangkaian sholat tarawih yang disunahkan setelah tarawih itu harus mengerjakan kuliah terserah antum itu. Kalau hanya sangkaan Anda yang seperti itu Pak, maka hancur semuanya. Pantesan salaman setelah sholat disangka itu rangkaian sholat. Kemudian kuliah setelah tarawih, ceramah setelah tarawih, biar tidak disangka bahwa itu sunnah memang rangkaian tarawih. Tuh dengarkan temanmu Pak Doktormu itu, Doktor Firanda. Gimana katanya Doktor Firanda? Bahkan setiap hari Minggu, malam Minggu, jamaah kalian itu sering mengadakan melazimkan kajian. Apa itu ndak juga gimana ya? Bahkan kata Firanda itu, ini juga dikerjakan di Arab Saudi. Ente kan lulusan Arab Saudi, gimana sih Pak? Gimana ente? Ente lulusan Arab Saudi, tapi kok berbeda dengan temanmu itu yang Doktor Firanda. Doktor Firanda sudah mengakui bahwa di Arab Saudi memang seperti itu Pak. Udah ada lah Pak, yang kalau memang ada misalnya sebagian orang bahwa itu rangkaian, disangka misalnya rangkaian sholat tarawih, disangka sunat setelah tarawih mengadakan kajian. Kasih penjelasan, ini bukan rangkaian tarawih. Rangkaian tarawih sudah tadi. Nah mumpung kita berkumpul, mari kita sekarang adakan pengajian. Misalnya hanya 7 menit, 10 menit, terserah jamaahnya. Kalau mau jamaahnya, kalau tidak mau ya sudah. Oke, Anda sampai bawa-bawa di zaman Rasulullah setelah tarawih tidak, di zaman sahabat tidak. Oke, kita buktikan sekarang Pak, apakah memang tidak ada di zaman sahabat yang melazimkan kajian-kajian seperti itu? Kita ke kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yaitu kitab Ar-Rasail Asy-Syahsiyah, surat-surat pribadi dari Grandmaster NT ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di dalam kitab Ar-Rasail Asy-Syahsiyah ini, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, wal maksudu bayanu ma nahnu alaihi minad din wa annahu ibadatullah wahdahu la syarikalah fiha bi khal'i jami'i syirki wa mutaba'atur rasuli fiha bi khal'i jami'il bidah. Nah, yang dimaksud dengan melepas semua kebid'ahan itu apa menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Illa bid'atan laha aslun fis syar'i, kecuali bid'ah
yang memang ada asal, ada standarnya, ada dalilnya di syariat. Sebagaimana penjelasan dari Syafi'iyah. Jadi bid'ah yang mukhalafah, yang menyelisihi terhadap dalil-dalil syariat, tidak ada standarnya, ini yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Sementara bid'ah yang masih ada dalilnya, ada sandaran dalilnya, ini tidak disebut bid'ah yang dhalalah, Pak. Jadi illa bid'atan laha aslun fi syar'i, kecuali bid'ah yang memang punya dalil, punya sandaran dalil di syariat. Sebagaimana apa? Kajam'il mushafi fi kitabin wahid, sebagaimana mengumpulkan mushaf dalam satu kitab. Wa jam'i Umar radhiyallahu anhu as-sahabata 'ala tarawih jama'atan, sebagaimana sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih secara berjamaah. Wa jam'i Ibni Mas'ud ashabahu 'alal qisas kulla khamis, sebagaimana Ibnu Mas'ud mengumpulkan sahabatnya untuk menceritakan cerita hadis, cerita keilmuan kulla khamis, setiap hari Kamis. Jadi Ibnu Mas'ud ini melazimkan terhadap para sahabat-sahabatnya untuk mutola'ah, melazimkan membaca cerita-cerita, qasas, kisah-kisah itu setiap hari Kamis. Dan lain-lain sebagainya. Fahadha hasanun, yang demikian ini Pak Badrus Salam LC, hasanun adalah bid'ah yang baik. Paham? Jadi sudah dicontohkan oleh sahabat melazimkan mutola'ah, melazimkan kajian, melazimkan membaca cerita-cerita para nabi. Cerita ini sudah dilazimkan sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum. Nah sekarang setelah tarawih, mumpung pada kumpul diisi kajian, dipermasalahkan. Gimana sih kalian itu kok suka sekali mempermasalahkan pekerjaan atau amalan orang lain? Saya setuju sekarang terhadap Ustadz Firanda. Kasih pelajaran itu Pak LCMO itu Dr. Firanda. Kasih tahu bahwa di Arab Saudi juga seperti itu. Mungkin Pak Badrus Salam LC waktu di Arab Saudi puasa itu enggak tarawih mungkin ya, sehingga enggak tahu apa yang dilaksanakan di Arab Saudi. Padahal beliau itu kan alumni Arab Saudi, seharusnya beliau tahu. Nah kalau Pak Firanda ini setelah tarawih mungkin masih diam, masih mendengarkan kajian. Bisa jadi Pak Badrus Salam ikut tarawih, namun langsung pulang, langsung kembali ke kamarnya, tidak menunggu kultum kuliah terserah antum setelah tarawih di Arab Saudi.